Halo, selamat datang di Sakar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang hantu pocong di belakang rumah nenek. Waktu itu aku lagi pulang kampung ke rumah nenek di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Nama desanya nggak usah aku sebut ya, biar aman. Suasananya tuh adem, tenang, dan jauh dari kota. Nggak ada mall, sinyal susah, dan kalau malam tuh sepi banget. Saking sepinya, suara jangkrik dan daun jatuh pun bisa kedengeran jelas dari dalam rumah. Aku pulang karena waktu itu libur panjang, dan mama minta aku nemenin nenek beberapa hari. Nenek udah agak sepuh, tinggal sendiri, dan gak mau ikut anokenannya ke kota. Katanya, dia gak bisa ninggalin rumah itu. Rumah yang udah dibangun sejak zaman kakek masih hidup. Begitu nyampe di desa, suasananya langsung beda. Udara lebih sejuk, jalanan kecil masih tanah, dan rumah-rumahnya masih model lama. Rumah nenek sendiri bentuknya rumah joglo, yang besar, luas, dan banyak jendela kayu. Atapnya tinggi, lantainya dari ubin dingin zaman dulu, dan tiap langkah kaki bakal ngeluarin suara krek pelan yang bikin suasana makin hening. Dari kecil, aku udah beberapa kali nginep di situ, tapi baru kali ini rasanya beda. Mungkin karena aku udah lama banget gak kesana, atau mungkin karena nenek sekarang tinggal sendirian. Jadi suasananya lebih sunyi, lebih kerasa gitu. Di belakang rumah nenek, ada satu pohon sawo yang gede banget. Tingginya mungkin sekitar 7 meter lebih, batangnya lebar, dan daunnya lebat. Pohon itu berdiri pas di pojok pekarangan belakang yang udah jarang dirawat. Rumputnya tinggi dan tanahnya selalu lembab meskipun gak hujan. Waktu kecil, aku pernah main ke situ. Tapi entah kenapa, tiap kali aku deket-deket pohon sawo itu, aku ngerasa merinding. Kayak ada yang ngeliatin dari sela-sela ranting. Dulu sih aku pikir cuma perasaan. Tapi makin gede, aku makin peka sama suasana begituan. Setiap kali aku nanya ke nenek soal pohon itu, jawabannya selalu sama. Pendek, datar, dan kayak gak mau bahas lebih jauh. Gak usah diurusin. Pohon tua aja itu. Udah, gitu aja. Padahal biasanya nenek suka banget cerita. Apalagi kalau soal sejarah rumah, tentang kakek, atau bahkan warga kampung. Tapi pohon itu, dia selalu nutup pembicaraan. Hari pertama di rumah nenek, berjalan biasa aja. Aku bantuin nyapu halaman, nemenin nenek masak, dan ngobrol-ngobrol kecil. Tapi anehnya, waktu aku lagi nyapu bagian belakang rumah, aku ngeliat nenek berdiri di pintu dapur, mandangin aku yang deket ke pohon sawo. Wajahnya kelihatan tegang, kayak cemas, tapi gak ngomong apa-apa. Pas aku nengok dan senyum ke dia, dia langsung balik badan, masuk rumah. Aku ngerasa aneh, tapi ya udah. Aku pikir nenek mungkin cuma lagi capek. Menjelang malam, listrik sempat kedip-kedip sebentar. Di desa, hal kayak gitu biasa sih, tapi tetap aja bikin suasana makin horor. Lampu gantung di ruang tengah berkedip pelan, dan suara kodok mulai rame dari arah sawah. Di rumah nenek cuman ada 2 kamar tidur. Satu dipakai nenek, satunya lagi yang di belakang dikasih buat aku. Kamar itu jarang dipakai. Dindingnya masih papan kayu. Ada jendela yang langsung ngadep ke belakang rumah, dan kasurnya masih kasur kapuk yang bunyinya kletak-kletuk kalau ditidurin. Di pojok kamar ada lemari tua yang udah agak reot, dan satu cermin bulat tua yang mulai berjamur. Jujur, kamar itu agak creepy, tapi aku coba santai. Namanya juga di desa, suasananya pasti beda lah sama di kota. Sekitar jam 9 malam, nenek udah masuk kamar. Beliau gak pakai banyak lampu, katanya boros listrik. Jadi, rumah cuma disinari lampu rimang-rimang dari ruang tengah. Aku masih main HP bentar,
Meskipun sinyalnya cuma 2 bar dan loading naya kayak siput. Akhirnya aku matiin HP dan mulai tidur. Tapi entah kenapa, begitu lampu kamar aku matiin, perasaanku langsung gak enak. Suara jangkrik dan kodok dari luar makin keras. Tapi bukan itu yang bikin aku susah tidur. Rasanya kamar ini dingin banget. Udara malamnya menusuk. Padahal jendela udah aku tutup rapat. Bahkan selimut tebal pun nggak cukup ngusir dinginnya. Beberapa menit kemudian, aku mulai dengar suara aneh. Awalnya kecil banget, kayak bunyi duk, duk, pelan dari arah luar jendela. Aku kira mungkin buah sawo jatuh, tapi bunyinya berulang, berirama, dan makin lama, kayak suara langkah yang loncat. Plak, plak. Aku mulai gelisah, coba ngintip jam. Masih jam 1 lewat dikit. Di luar gelap gulita, tapi samar-samar. Dari balik tirai jendela, aku lihat siluet pohon sawo bergoyang pelan. Tada, nggak ada angin. Anehnya, dahan pohon itu kayak melambai ke arah jendela kamarku. Aku tarik selimut sampai ke atas kepala. Coba tidur lagi. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Plak, plak, plak. Bulu kudukku langsung berdiri. Itu bukan suara orang jalan biasa, tapi lebih kayak sesuatu yang melompat pelan. Dengan tubuh berat, aku mulai panik. Tapi aku paksa diri untuk enggak buka tirai. Aku enggak siap ngelihat apapun di luar sana. Tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku buka sedikit celah tirai, dan aku langsung membeku. Di bawah pohon sawo, berdiri sosok putih tinggi. Diam, gak gerak. Aku gak bisa lihat wajahnya jelas, tapi aku tahu itu bukan orang. Sosok itu berdiri dengan kepala miring. Tubuhnya dibungkus kain putih dan bagian atas kepalanya terikat. Aku langsung tutup tirai buru-buru dan mundur sambil gemeteran. Suara itu mulai lagi. Plak, plak, dan makin lama, makin dekat. Aku merapat ke dinding. Jantungku rasanya kayak mau copot. Tanganku dingin. Napas gak beraturan. Aku bisa ngerasain sesuatu mendekat ke jendela. Tapi aku gak berani nengok. Malam pertama aku di rumah nenek. Dan aku tahu ada sesuatu yang aneh dengan pohon sawo itu. Aku tidur di kamar belakang, yang jendelanya langsung ngadep ke arah pohon sawo. Dari siang, aku udah ngerasa aneh sama kamar ini. Tapi aku tahan-tahanin aja. Kayak ada hawa dingin yang beda, yang menusuk sampai ke tulang. Bukan cuman dingin udara malam, tapi dingin yang bikin punggung berasa berat dan perut mual pelan-pelan. Tapi ya sudahlah. Aku pikir mungkin karena belum terbiasa aja tidur di tempat ini. Waktu itu sekitar jam 1 pagi. Aku bukan karena mimpi atau suara alarm, tapi karena ada suara dari luar. Suara itu pelan, tapi jelas banget di telinga. Plak, plak, plak. Awalnya aku gak langsung nyadar. Masih setengah sadar. Mataku masih berat. Aku pikir itu cuma kucing lewat di halaman. Atau ayam kampung yang kadang suka bikin gaduh malam-malam. Tapi lama-lama, suara itu makin terasa janggal. Enggak seperti suara kaki hewan. Suara ini berat, pelan, dan ada jeda di antaranya. Kayak sesuatu yang meloncat. Aku melek, duduk pelan di atas kasur, sambil dengerin lebih seksama. Plak, plak, plak. Ritmenya lambat, tapi setiap langkah itu ada getaran kecil yang terasa sampai ke lantai kamar. Aku bisa ngerasain getaran itu merambat lewat telapak kaki. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, aku pelan-pelan mendekat ke jendela. Jantungku udah mulai deg-deg. Aku tarik sedikit tirai. Cuma sedikit. Cukup buat ngintip keluar. Dan di sanalah aku lihat sesuatu. Sosok putih, tinggi, berdiri, kaku di bawah pohon sawo. Diam. Bayangannya memanjang tertimpa sinar bulan. Tapi bukan itu yang bikin aku nyaris jatuh lemas. Wajahnya, mukanya rusak, kayak terbakar sebagian, bolong di bagian mata,
Dan senyumnya nggak masuk akal. Mulutnya sobek lebar ke samping. Dan yang paling ngeri, dia ngadep langsung ke arah jendela tempat aku berdiri. Aku langsung mundur, tutup tirai, dan jatuh duduk ke lantai. Nafasku berat, dada sesak, tanganku gemetar hebat. Aku narik selimut dan nutupin semua badan. Berharap kalau aku nggak ngelihat dia lagi, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Plak, plak, plak. Suara itu muncul lagi. Dan makin lama, makin dekat. Aku nggak berani buka mata. Tapi telinga aku makin tajam. Langkah itu sekarang udah sampai di bawah jendela kamarku. Plak, diam sebentar. Plak, lebih dekat lagi. Aku bisa ngerasain hawa dingin, aneh menembus dinding. Bahkan dari balik selimut, aku tahu ada sesuatu di luar sana yang berdiri diam, kuma beberopa. Langkah dari aku, dan tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang ngetuk pintu kamarku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tok, tok, tok. Aku langsung neken mulutku sendiri, biar nggak keluar suara. Jantungku deg-degan gak karuan, kayak mau meledak. Aku bahkan gak yakin itu suara nyata atau cuma halusinasi. Tapi ketukan itu bener-bener terjadi. Jelas, gak salah denger. Aku doa dalam hati, berulang-ulang, baca semua ayat yang aku hafal. Mulutku komat kamit di balik selimut sambil nangis pelan. Aku gak tahu harus ngapain, mau teriak, takut nenek bangun, dan malah kena gangguan juga. Mau buka pintu, jelas bukan pilihan. Ketukan itu berhenti, tapi yang bikin makin serem, suara langkahnya mulai kedengeran lagi. Plak, plak. Kali ini menjauh, tapi langkah itu pelan banget, seolah dia tahu aku dengerin dan sengaja ngebuat aku takut. Setelah itu, suasana sunyi. Tapi bukan sunyi yang lega, sunyi yang bikin kuping berdengung. Kayak seluruh suara di dunia dimatiin. Jangkrik, kodok, angin, semuanya mendadak hilang. Beberapa menit, aku cuma bisa terdiam. Keringat dingin ngucur di punggung. Padahal udara masih dingin banget. Aku coba nengok ke arah jendela. Tirai masih ketutup, tapi perasaan gak enak itu gak hilang. Aku buka mata pelan-pelan. Gak ada suara. Tapi aku bisa ngerasa aku gak sendirian di kamar itu. Kayak ada yang ngeliatin dari pojok ruangan. Tapi aku gak berani noleh. Lama-lama tubuhku gemetar sendiri. Rasanya aku udah nyaris gak bisa gerak. Badanku berat, lemas, dan entah kenapa mata makin berat lagi. Tanpa sadar, aku ketiduran. Tapi tidur yang bukan benar-benar tidur. Badan diam, tapi otak masih terjaga. Antara mimpi dan sadar. Dan di tengah kondisi itu, aku lihat bayangan putih berdiri di ujung kasurku. Gak gerak, cuma berdiri. Tapi wajahnya deket banget. Seolah-olah nunduk ke arahku. Dan matanya bolong, tapi ngelotot langsung ke mataku. Aku gak bisa teriak. Mulutku seolah terkunci. Nafas sesak. Aku cuma bisa ngelawan sekuat tenaga supaya bisa bangun. Dan tiba-tiba azan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Aku langsung terbangun, kayak lepas dari mimpi buruk. Tapi keringatku udah basah semua. Bajuku lengket. Nafasku masih ngos-ngosan. Tapi yang aneh, pintu kamar sedikit terbuka. Padahal aku inget banget tadi malam aku kunci dari dalam. Aku bangun pelan-pelan, ngelangkah ke pintu dengan tangan gemetar. Buka pelan, ngintip ke lorong. Sepi, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, di depan pintu kamarku, ada bekas lumpur. 2 jejak, kayak bekas loncatan. Jaraknya gak rapat, tapi loncat seperti seseorang atau sesuatu yang dibungkus.
Nggak punya langkah normal. Aku jalan cepat ke kamar nenek. Beliau masih tidur. Wajahnya tenang, kayak nggak dengar apa-apa semalam. Aku duduk di ruang tamu sampai matahari muncul. Nggak berani tidur lagi. Aku cuma diam sambil enggingit-enggit kejadian semalam. Apa aku ngelindur? Apa cuma mimpi? Tapi jejak lumpur itu nyata. Dan pintu kamar terbuka beneran. Artinya sesuatu bener-bener datang ke kamarku. Dan sekarang aku tahu pohon sawo itu bukan cuma pohon biasa. Pagi itu, setelah semalaman nggak bisa tidur karena kejadian aneh di kamar belakang, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru muncul, sinarnya masih lembut dan belum panas. Tapi meskipun pagi udah datang, rasa takutku belum hilang. Aku masih duduk di ruang tamu, memandangi pintu kamar yang semalam diketuk. Sesuatu yang entah apa, jejak lumpur yang semalam aku lihat sudah nggak ada. Entah menguap atau mungkin sengaja dibersihkan. Tapi yang jelas, bekas kejadian itu masih lengket di pikiranku. Begitu nenek keluar dari kamarnya, aku langsung berdiri dan nyamperin beliau. Awalnya aku ragu, takut dianggap lebay, atau malah dikira ngelindur. Tapi rasa takut dan penasaran ini nggak bisa aku simpan sendiri. Nek, kataku pelan. Semalam aku lihat sesuatu di bawah pohon sawo. Sosok putih, tinggi, kayak pocong. Suaraku gemetar waktu ngomong itu. Nenek yang tadinya lagi nyiapin air panas langsung berhenti. Beliau diem, gak nyaut, cuma nengok ke arahku dengan tatapan kosong. Lama dan jujur, itu bikin aku makin takut. Nek, ulangku pelan, mencoba memastikan beliau dengar. Akhirnya nenek duduk. Wajahnya kelihatan berat, kayak ada sesuatu yang selama ini beliau simpan dan sekarang harus keluar. Kamu tidur di kamar belakang ya? Tanya nenek tanpa melihat ke arahku. Aku angguk pelan. Iya. Nenek menarik napas panjang. Matanya menerawang keluar ke arah jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang. Kemudian dengan suara pelan, beliau mulai bicara. Dulu ada orang yang meninggal gak wajar di tanah ini. Jo sebelum rumah ini berdiri. Katanya, waktu itu ada satu keluarga yang tinggal numpang di kebun belakang ini. Mereka bukan warga asli sini. Nggak jelas juga dari mana asalnya. Tapi satu malam, salah satu anggota keluarganya meninggal mendadak. Getalnya, Karasu. Aku dengerin sambil nahan napas. Nadaku pelan waktu nanya. Terus, kenapa dikuburnya di bawah pohon sawo itu? Karena dulu belum ada tanah pemakaman. Dan karena mereka bukan warga tetap, nggak ada yang mau urus jenazahnya. Akhirnya, keluarganya sendiri yang nguburin dia. Diam-diam, nggak pakai prosesi, nggak pakai doa, dan kain kafannya nggak dilepas dari ikatannya. Aku langsung merinding sekujur badan. Bayangan tentang pocong yang semalam aku lihat langsung muncul lagi di kepalaku. Itu sebabnya arwahnya nggak tenang. Dia masih terikat, masih tertahan di antara dunia sini dan sana. Pohon sawo itu tumbuh di atas kuburannya. Jadi, sekarang itu jadi tempat dia berdiam. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Mulutku kering. Aku cuma bisa melirik ke arah belakang, ke dinding kamar yang semalam seolah jadi pintu antara aku dan dia. Nenek melanjutkan, biasanya dia nggak ganggu. Tapi kalau ada orang luar yang tidur di kamar itu, apalagi yang hatinya nggak tenang atau gampang takut, dia suka nunjukin diri. Aku spontan nyeletuk. Tapi kenapa mesti nunjukin diri, Nek? Buat apa nenek menggeleng? Bukan mau nakut-nakutin, dia cuma nunjukin kalau dia ada. Kadang arwah kayak gitu nggak pengen dilupain. Mereka pengen diinget, biar ada yang doain. Tapi kalau orang yang dia tampakin panik, takut banget, bisa jadi dia ikut. Aku langsung lemas. Ikut? Maksudnya ikut pulang? Nenek mengangguk pelan. Bisa ikut, bisa nempel, bisa bikin mimpi buruk berulang-ulang. Tergantung niatnya.
dan seberapa takutnya orang itu. Aku langsung ingat wajahnya, sosok tinggi, bungkus putih yang lusuh, mata bolong yang menatap langsung ke jendela kamar. Aku panik semalam, parah banget. Dan kalau kata nenek, dia bisa ikut karena kita panik. Berarti mungkin sekarang dia. Aku langsung berdiri, gugup, panik sendiri. Tapi nenek megang tanganku. Tannen, kalau kamu gak manggil dia, gak ngusik, dan udah minta perlindungan sama Tuhan, biasanya dia bakal pergi sendiri. Aku duduk lagi, tapi hati rasanya tetap deg-degan. Nenek nyuruh aku untuk gak tidur lagi di kamar belakang. Bahkan, katanya, sejak dulu, anggota keluarga yang nginep di situ sering diganggu juga. Ada yang mimpi didatengin pocong, ada yang ngerasa dipelototin dari jendela, bahkan ada yang ketindihan pas tidur, tapi gak ada yang pernah cerita terbuka karena takut nenek khawatir. Aku diem aja denger semua itu, dan makin sadar bahwa kejadian semalam bukan mimpi. Itu nyata, dan dia benar-benar ada. Siangnya, aku duduk di teras belakang. Dari situ, pohon sawo kelihatan jelas. Batangnya besar, daunnya lebat, tapi ada satu bagian batang yang warnanya lebih gelap dari yang lain, kayak bekas luka atau bekas terbakar. Aku perhatiin lama-lama, dan entah kenapa, aku ngerasa ada sesuatu di situ. Bukan kelihatan jelas, tapi kayak ada aura atau pandangan dari dalam. Aku buru-buru balik masuk ke dalam rumah. Sejak hari itu, aku benar-benar gak mau lagi tidur di kamar belakang. Nenek akhirnya mindahin kasur kecil ke ruang tengah, biar aku tidur bareng beliau. Meski sempit, tapi aku merasa lebih aman. Setiap malam sebelum tidur, aku baca doa. Banyak. Nenek juga selalu ngingetin untuk gak lupa berdoa. Katanya, bukan cuma buat perlindungan diri, tapi juga untuk arwah yang gak tenang itu. Beberapa malam setelahnya, suasana kembali normal. Gak ada suara aneh, gak ada ketukan, dan aku pun pelan-pelan bisa tidur nyenyak lagi. Tapi setiap kali aku lewat di dekat pohon sawo itu, aku masih bisa ngerasa hawa dingin yang beda. Dan kadang, aku masih suka lihat daun jatuh sendiri, meski gak ada angin. Kayak ada yang jalan pelan di bawahnya. Aku belum pernah cerita kejadian ini ke siapa-siapa selain nenek. Tapi sekarang, aku ngerasa perlu cerita biar orang lain tahu bahwa di balik pohon tua yang kelihatannya biasa aja, bisa aja ada kisah yang gak semua mata bisa lihat. Dan sampai sekarang, setiap kali aku pulang kampung, aku gak pernah nengok ke jendela kamar belakang lebih dari 2 detik. Karena entah kenapa, aku selalu ngerasa dari balik tirai itu masih ada yang berdiri, menatap, menunggu. Tapi bukan menunggu diminta pergi, melainkan menunggu diingat. Dan kamu tahu apa yang paling bikin aku merinding? Kadang di mimpiku, aku masih suka dengar suara itu. Plak, plak, plak. Kalau kamu punya pohon tua di belakang rumah, coba deh perhatiin baik-baik. Siapa tahu bukan cuma pohonnya yang tua, tapi ada yang nungguin juga di situ. Kamu percaya